Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nawangwulan dengan NIM H03245516. Saya akan mereview jurnal tentang konsep monopoli dalam tinjauan bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Islam, volume dan halaman, volume 13, halaman 1-18, tahun 2017, penulis Eka Jurmila Saragi. Tanggal 24 Januari 2021, tujuan artikel jurnal yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku tindakan monopoli dan menghubungkan dengan konsep Islam. Metode penelitian yuridis normatif. Inti dari jurnal yaitu monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Akan tetapi perlu diingat bahwa sekalipun demikian, monopoli itu sendiri pada dasarnya bukanlah suatu bentuk kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Monopoli baru dilarang apabila perusahaan yang memiliki monopoli itu melakukan monopolisasi. Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Bahkan permasalahan ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran Islam. Selain riba, monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Jurnal ini meneliti bagaimana perilaku para monopolis di Indonesia dan bagaimana penanganannya. Hasil penelitian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktek monopoli. Praktik monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu. Jenis-jenis monopoli yaitu jenis barang yang haram dimonopoli. 2. Waktu tidak diperbolehkannya praktik monopoli. Kesimpulan, sebenarnya Islam memperbolehkan memonopoli namun melarang praktik ihtikar, terutama pada bahan makanan pokok. Disinilah pemerintah harus menangani atau menekan kegiatan ekonomi melalui peraturan undang-undang maupun badan-badan negara yang bergerak di dalamnya. Pada dasarnya, monopoli sudah diperhatikan pada masa Nabi Muhammad SAW karena apabila monopoli tidak diperhatikan akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat karena monopoli selalu berprinsip mencari keuntungan. Keterbatasan, kelebihan, rekomendasi, dan saran. Keterbatasan yaitu 1. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kesalahan penulisan huruf. 2. Mengenai pembahasan terkadang diulang-ulang dengan kata-kata yang berbeda tetapi dalam tujuan yang sama. 3. Terdapat kata istilah yang tidak disertai dengan pengertiannya sehingga harus mencari tahu pengertian tersebut dengan sendiri. Kelebihan 1. Penulisan mudah dipahami dengan penjelasannya dari masa Nabi Muhammad, kemudian sahabat dan sampai pada masa sekarang. Nomor 2. Disertai dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikisahkan juga tentang masalah monopoli pada masa Nabi Muhammad. 4. Terdapat pula pendapat para ahli.
Saran dan rekomendasi. 1. Sebaiknya memberikan pengertian langsung pada bahasa asing agar pembaca tidak perlu mencari tahu sendiri. 2. Jurnal ini cukup baik dan mudah dipahami untuk dijadikan sebagai sumber pemikiran. 3. Sebaiknya penulis tidak mengulang-ulang inti dari pemikiran yang sama. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.